Nusa Tenggara Barat ialah sebuah provinsi di Indonesia yang berada pada bagian barat Kepulauan Nusa Tenggara. Provinsi ini beribu kota di Mataram dan memiliki 10 kabupaten dan 2 kota, termasuk kota Mataram. Sumber kekayaan alam yang ada di Nusa Tenggara Barat bisa dikatakan cukup melimpah dan tersebar merata di semua daerah seperti Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, Mataram, Bima, Kota Bima, Sumbawa, Dompu, dan lain-lain. Hal ini diharapkan bisa membantu perekonomian masyarakat sehingga bisa maju bersama dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Dari berbagai macam sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Barat, masyarakat diharapkan mampu mengembangkan sumber daya yang ada menjadi beberapa inovasi seperti telur asin yang ada di Desa Aidare, Kabupaten Lombok Tengah, yang terbukti mampu meningkatkan perekonomian yang ada di desa tersebut. Ya, mulai awalnya itu kan memang orang tidak berada ya, karena sederhana, ada yang UMKM-nya, ada yang ibu-ibu janda kan, kadang kesusahannya juga suaminya kan kadang jadi petani, kadang jadi ya bekerja gitu, jadinya nggak mencukupi untuk anak-anaknya yang sekolah. Jadi bagaimana caranya kita membina UMKM ini supaya bisa giat untuk bekerja kan, kita kasih motivasi lah gitu, bagaimana kita untuk bisnisnya, untuk pemasukannya bagaimana. Motivasi ibu untuk supaya ibu-ibu ini betul-betul giat. Kalau ibu tidak turun ke dusun, ke kelompok itu, nanti dia akan lemah. Jadi ibu setiap minggu itu turun untuk membina bagaimana untuk setiap harinya untuk menjualnya. Jadi alhamdulillah, biarpun corona ini lancar-lancar aja. Kita orang-orang perkampungan, karena kan banyak yang nganggur, jadinya tidak mungkin orang luar akan kita karena ini UMKM ini kan masih belum yang sampai keluar daerah, jadi hanya dengan keluarga saja ataupun teman-teman setempat. Ya, pembuatan telur asin. Nah, pertama kan kitanya kan cuci ibu selama paling yang 60 biji itu bisa 1 jam kita mencuci dengan bersih. Setelah itu kita mengolah, kita merendam pakai air garam. Setelah itu tunggu lagi 2 minggu, baru kita merebusnya. Setelah merebusnya itu kita biarkan dingin, baru kita kemas. Kalau memang ada yang sudah dikemas telur asinnya, ada di HP itu sudah foto kan, yang telur pindahnya, telur asinnya itu dikemas lah. Misalnya kita di online, siapa yang berminat untuk, alhamdulillah ada yang inbox ibu, saya pesan sekian, kadang ke rumah memesan. Nah seperti itu. Jadi kita menunggu pengolahannya sampai 2 minggu. Kalau pencuciannya ya 1 jam. Berarti memakan waktu yang cukup lama berarti? Iya. Memang kemarin pas COVID itu memang lemah kan, karena kan langsung COVID itu langsung kaget semua. Jadi tidak ada yang belanja kan, semua dihimbau untuk diam di rumah. Jadi untuk yang bagi yang jualan kan tidak berani jualan, karena selalu bilang menolak. Pertemuan itu juga dan kelompok yang 5 kelompok itu tidak bisa pertemuan, karena di sana kan kita menghimbau supaya ibu-ibu itu untuk jualan. Kadang kita saling dari online, terus mau online itu kan mesen, kita keluarnya tidak berani. Kenapa? Kita dihimbau untuk tidak boleh keluar. Jadi lama-lama sudah kita mau begitu apa yang kita pemasukannya, anak-anak butuh untuk makan, untuk segalanya. Akhirnya kita tambahkan aja untuk olah makanan tuh kita jual dari lewat online. Kadang kita langsung gitu antar lah gitu, online lah sudah.
Berarti mengalami penurunan lah untuk pertama-tama. Ya pertama itu memang menurun, seperti ibu yang mengolah telur asin menurun sekali. Teman-teman sampai mengeluh yang kelompok anak-anak buah itu sampai mengeluh dia karena turun. Tapi alhamdulillah karena kesabaran ibu-ibu, alhamdulillah sekarang malah lebih meningkat kayak ibu. Tujuan ibu sebenarnya ya untuk masih jadi ibu kepala desa ingin biar kampung ini menjadikan satu kampung telur asin sebenarnya. Nanti ibu pengen punya tujuan untuk warga-warga di desa ini itu supaya mengembangkan telur asin. Jadi supaya bisa dibawa ke luar daerah gitu. Misalnya datang orang-orang luar daerah bisa membelinya kan biar jadi oleh-olehnya seperti itu.